Selamat siang, Pak Sugeng. Bagaimana Pak hari ini kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah ya Pak. Mohon maaf ya Pak sudah mengganggu waktunya ya. Paling hari ini saya mau minta waktunya sebentar, ingin mewawancarai Bapak berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin ya Pak. Pasti kan Bapak udah lama ya. Bapak udah jadi kepala sekolah berapa lama Pak? Sudah hampir 30 Kepala sekolah. kepala sekolah. Iya. Ya, 12 tahun. Wah, sudah lama ya. Pasti dalam perjalanan itu banyak ini ya Pak, kayak dilema sosial, dilema etika dan bujukan moral ya Pak. Selama ini mungkin salah satu contoh Pak, Bapak pernah menemui tentang dilema etika ataupun bujukan moral di sekolah yang dulu Bapak pimpin Pak. Kaitan dengan masalah kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, tentu saja selama Bapak memimpin pasti ada. Cuman bagaimana kita memilah-milahnya dalam melaksanakan penanganan dilema etika atau rujukan moral ini. Nah, lalu juga kaitan dengan bagaimana menjalankan pengambilan keputusan. Tentu saja kita harus secara perlahan menganalisisnya, memilahnya. Tentu saja ini kaitan dengan bagaimana kita agar staf-staf ini bisa tidak lagi mengulangi dilema etika. Salah satu contoh ketika sedang menyelenggarakan rapat dinas. Tentu saja semuanya harus fokus ketika melaksanakan kegiatan hal tersebut. Tapi pengaruh sekarang ada kalanya mungkin di tengah-tengah sedang rapat, ya itu tidak fokus karena terganggu oleh alat komunikasi. Nah, mestinya ini juga sudah termasuk kategori kepada Bujukan moral ya Pak. rujukan moral. Bapak kalau pas waktu itu suka langsung ditegur nggak Pak? Gitu kalau Ada dua model yang bisa saja lihat situasi permasalahan yang muncul. Kalau memang dipandang perlu itu ditegur, tetapi juga harus kita melihat ekses dampak negatif. Mungkin juga perlu ditindaklanjuti setelah acara itu beres atau juga kita diamkan dulu sehari sambil evaluasi. Karena saat ini sangat sensitif, sepertinya mereka itu benar, tapi pada kondisinya itu salah. Sehingga jangan sampai berdampak. kalau yang contoh dilema etika apa ya Pak yang pernah Bapak temui itu? Ya salah satunya ketika kegiatan di dalam rapat Itu yang tadi itu bujukan moral ya Pak, yang di dilema etika ketika kita membuat suatu kebijakan. Misalnya kita ada seorang guru yang dimintakan oleh pimpinan kita dalam hal ini dinas pendidikan, guru tersebut sebagai narasumber di dalam sebuah kegiatan workshop, tetapi di sisi lain juga dia harus melaksanakan tugasnya sebagai guru. Kita lihat dulu apakah mungkin nggak dia meninggalkan tugas pokoknya di sekolah. Tetapi kalau memang dipandang di sekolah bisa aman, bisa saja kita menugaskan, bisa saja kita menyuruh guru tersebut berangkat mengisi acara. Tapi kalau memang di sekolah lebih penting, maka dengan segala hormat saya akan menugaskan guru tersebut melaksanakan tugasnya di sekolah. Iya Pak. Terus kalau ini Pak, kalau untuk mengidentifikasi nih Bapak ya, ini termasuk ke dilema etika atau bujukan moral itu bagaimana Pak? Kita pilah-pilah dulu tingkat problem yang munculnya. Jadi kita selesaikan satu persatu sehingga nanti setelah dianalisis masuk kategori mana? Apakah ini termasuk kategori dilema etika atau bujukan? Nah, baru kita tangani dan diberikan pemahaman sehingga tidak terjadi lagi, tidak diulangi lagi hal-hal tersebut.
Kalau ini Pak, selama ini ya Bapak sebagai pimpinan itu kan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ya. Ya. Nah, terutama untuk tadi di kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ya. Nah, kalau yang tadi dilema etika kan dua-duanya kan penting semua ya Pak. Nah, Bapak bagaimana Pak cara mengambil keputusannya Pak gitu? Oh, harus saya menentukan yang A aja karena ini oh saya harus B, itu gimana Pak? Gitu. Ya, kita melihat dulu kadar tingkat Ya. permasalahan yang dia lakukan. Iya. Kalau memang itu perlu segera ditangani, Iya. ya kita selesaikan. Iya. Tetapi kalau bisa kita berikan kesempatan sehingga dia bisa merubah diri, itu lebih baik, lebih Iya. bagus tanpa harus Bapak ingatkan. Iya. Maka tentu saja di sini perlu dengan memilah-milah tadi Iya. kadar permasalahannya seperti apa. Yang penting itu ya Pak, didahulukan ya untuk mengambilnya itu ya. Ya, seperti itu Iya. nanti. Jadi skala prioritas Pak, Iya. kalau bahasa Betul. sekarang Iya. ya. Iya. Gitu. Skala prioritas. Nah, gini Pak, tadi kan Bapak menentukan kalau ada dilema itu ada dua pilihan, berarti Bapak memilih skala prioritas mana yang harus didahulukan gitu ya Pak. Nah, untuk mengambil ini Pak, prosedurnya Pak yang dilakukan Bapak selama ini untuk menentukan itu tuh yang paling prioritas itu bagaimana Pak prosedurnya gitu? Ya, dasarnya itu lihat tingkat urgennya, tingkat kepentingannya. Diidentifikasi dulu. Iya. Karena dari semua permasalahan tentu ada skala yang memang harus segera ditangani. Iya. Tapi juga bisa dibesokkan, ditandatangani atau juga bisa setelah acara tersebut misalnya. Iya. Nah, jadi step by step, tidak langsung semua dibereskan ketika itu juga, enggak. Iya, Gitu. betul Pak. Nah, kalau untuk hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif Pak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Pak? Harus ada kejelasan dan ketegasan sehingga yang kita tangani itu bisa memahami. Iya. Karena itu menjadi tolak ukur tingkat keberhasilan ketika kita menangani permasalahan tersebut. Iya. Biar tidak berlarut-larut. Betul Pak. Sebab kalau didiemin, Iya. kadang-kadang mereka suka mengabaikan, lalu juga dia terkesan ingin mencoba mengulanginya. Iya. Gitu. Jadi ya udah aja, selesaikan aja. Iya. Terus saja melihat persentase, kalau di persentase seperti apa gitu, Iya. tingkat kesalahan yang dia Iya, betul Pak. Terus ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak nih dalam mengambil keputusan kalau ada dua kasus yang memang sama-sama penting ini, tantangannya apa Pak? pemahaman, mereka memahami nggak tentang apa yang dia lakukan. Tentu saja dengan secara tidak langsung menyadarkan mereka hal-hal yang dia lakukan ketika kita kategorikan dia itu dilema Iya. etika, Iya. sehingga sampai dia sadar dan dia tidak melakukan lagi, tidak melakukan Iya Pak. Terus ini Pak, pertanyaan lagi ya, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika itu Pak? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikan atau bentuk atau prosedur seperti apa itu Pak yang dijalankan gitu? Kalau ada sedang dilema ini, Bapak itu ya itu ada jadwal. Ya, tentu saja secara terstruktur juga ada ya. Iya. Karena pasti setiap pekerjaan ada resiko, ada Iya. apa. Hal yang terstruktur tentu saja kaitan dengan fungsi saya selaku pimpinan mengontrol Iya. staf-staf kami ketika melaksanakan tugas itu tentu saja ada jadwalnya. Tapi Iya. juga ada yang sifatnya spontan manakala itu terjadi. Iya. Jadi kembali lagi kepada sifat dan derajat kepentingan tersebut. Berarti kalau emang ada suatu yang dilema etika dan itu harus hari itu juga dan waktu itu langsung Bapak ya? Iya, harus selesaikan ya, Pak? ditangani Betul. agar tidak terjadi lagi atau agar tidak mengulangi lagi. Iya. Betul, iya. Ya, kita langsung saja, kecuali kalau memang ini permasalahan yang cukup berat, tentu Iya. saja akan saya ajak musyawarah beberapa Ajak staf musyawarah. yang perlu dibicarakan dengan kawan-kawan lain, memberikan masukan, karena tidak hanya saja mutlak menjadi keputusan saya, sekalipun saya selaku kepala sekolah misalnya. Iya. Tetapi alangkah lebih baiknya kita mendengar juga aspirasi masukan dari
dari kawan-kawan lain yang tentunya punya pengalaman lebih. Arti kata bukan senior, maaf ya dalam masalah ini, tapi setidak-tidaknya karena ada beberapa guru yang masa baktinya lebih daripada saya. Kemudian juga tentang komunikasi dengan kawan-kawannya, mungkin saja kalau komunikasi dengan saya hanya terbatas, hanya hal-hal tertentu gitu, jadi tidak sampai detail. Bisa saja kalau melalui kawannya ini istilahnya sampai dia menceritakan, mencurahkan yang tidak tersampaikan pada saya, dia sampaikan kepada kawan-kawannya. Itu salah satu mungkin klasifikasi dan juga sebagai bisa disebut sebagai rekan bekerja dia. Kan kadang-kadang kalau bicara dengan sekagok gitu ya, tapi lebih enak, lebih luwes, kayaknya itu pantas disampaikan ke temennya itu gitu. Jadi ada via by komunikasi lah gitu. Berarti kayak rekan itu tuh mempermudah ya Pak, untuk mempermudah untuk menyelesaikan suatu dilema etika gitu ya Pak gitu. Yang kayak tadi ya ada dilema, terus musyawarah atau seperti apa, ada aspirasi dari yang lain gitu ya Pak. Ya jelas itu sangat membantu bagi saya itu, karena tentu saja tidak bisa saja saya secara langsung. Mungkin saja kalau kawan-kawan tadi kan ada di dalam sekup lingkungan, jadi dia istilahnya akan memantau bagaimana aktivitas mereka, apalagi yang menyangkut hal yang tidak tertuliskan kadang-kadang itu. Apalagi yang tidak tertuliskan, yang tertuliskan juga kadang-kadang ya mereka hampir seperti apa yang tadi dengan dilema etika dan tadi yang disampaikan tentang bujukan moral. Betul Pak. Nah nih dari tadi kan Bapak udah cerita banyak nih tentang dilema etika, seperti apa, bagaimana cara pengambilan, banyak ya ilmu yang saya dapat ya Pak selama sekitar tadi berapa 12 tahun ya Pak. Ternyata Bapak cara mengambil keputusan itu bagaimana kadar urgensinya ya Pak. Oh ini penting nih, berarti harus didahulukan ya. Ataupun ada jadwal enggak? Oh ternyata kalau emang itu harus hari itu atau waktu itu diputuskan, ya dipikirkan dulu langsung, itu nggak usah ini ya Pak, dijadwalkan ya. Nah ini yang terakhir Pak, pertanyaan ya. Dari semua tuh yang tadi Bapak sampaikan pasti ada pembelajaran ya. Nah pembelajaran apa ya Pak yang bisa dipetik nih dari pengalaman Bapak mengambil keputusan biar bisa dijadikan ini buat saya kayak gitu ya gitu, dengan pengalaman Bapak selama tadi 12 tahun gitu, apa Pak pengalaman atau pembelajaran yang bisa diambil gitu Pak gitu. Untuk hal tersebut tentu saja keteladanan yang harus kita berikan contoh kepada agar jangan sampai tidak nyambung antara ucapan dengan tingkah laku. Agar ketika kita menyarankan kepada rekan-rekan staf atau guru juga, gitu. Jadi betul-betul menjadi uswatun hasanah. Keteladanan. Terus paling komunikasi gitu ya Pak. Lakukan komunikasi ya, jangan sampai tidak nyambung. Betul. Karena mereka juga kan ada keluarga, isi pengaruh-pengaruh dari keluarga. Kita tidak bisa mematok dia harus pure komunikasinya satu arah, tapi juga kita dengarkan keluhan seperti apa dan harapan-harapan apa yang dia inginkan. Sebab saja bisa ada yang ingin disampaikan tapi tidak tersampaikan. Jadi banyak ya Pak yang saya dapatkan ya, apalagi tadi Pak ketika kita di rapat itu yang berkaitan dengan bujukan moral gitu ya, seorang guru seperti itu dia main sendiri gitu kan, seharusnya kan dalam itu kan nggak dibenarkan ya Pak, dalam rapat itu dia sibuk sendiri dengan gadget gitu, tapi tadi Bapak mengeluarkan statement bisa secara langsung dan bisa nanti pas tidak mencederai yang gitu, itu sangat benar-benar teladan Pak gitu ya, karena kan sebagai seorang pemimpin kan biasanya ada banyak yang julid ya Pak sekarang tuh kadang-kadang gitu gini gitu ya. Kalau maaf ya, kalau pribadi saya yang terbaik bagi saya, jadi ketika mungkin tidak akan selamanya menjabat, ada satu kenangan yang terindah, yang baik yang diharapkan
Jangan lupa dengan peribahasa ketika gajah mati meninggalkan belang, Iya. harimau Mati. meninggalkan belangnya, gajah mati meninggalkan Dagingnya. dagingnya. Manusia mati meninggalkan budinya. Nah itu harapan saya saja. Iya. Barangkali ada sedikit secercah yang bisa ditanamkan Iya. pada staff kami. Iya. Paling itu saja Pak, terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih banyak atas pengalamannya selama ini, dan terima kasih juga atas pembelajaran yang bisa saya dapatkan ya Pak dengan adanya seperti ini. Jadi tahu ternyata jadi seorang pemimpin itu harus mempunyai karakter, salah satunya keteladanan tadi ya Pak. Jadi kita dalam mengambil apapun tidak asal-asalan, tapi kita dipikirkan dulu mana yang lebih penting, kita harus diidentifikasi dulu mana kepentingannya yang paling penting mana, baru diputuskan gitu. Ternyata emang lumayan Pak, berat gitu ya. Baik, itu saja Pak dari saya. Mohon maaf sudah mengganggu waktu Bapak, waktu kerja Bapak ya. Semoga ilmu-ilmu Bapak itu menjadikan amal yang baik ya Pak buat Bapak, dan menjadikan teladan buat saya, menjadikan panutan buat saya, dan semoga ya di tugas ini ya Pak, kita sebagai CDP ini kan kita dapat tugas ini, semoga ya tugas kita dapat terselesaikan dengan hasil yang baik. Amin. Ya, amin. Baik, itu saja ya. Terima kasih. Sukses. Amin. Nah, baik, itu aja Pak. Terima kasih atas waktunya. Saya izin dulu untuk melanjutkan aktivitas. Bapak bisa menjadi ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Selamat siang Bu Kiki. Selamat siang Pak Sugeng. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Kiki? Alhamdulillah saya sehat. Sibuk ya? Iya Pak Sugeng. Mohon maaf ya Bu, mengganggu waktunya, meminta waktunya sebentar untuk wawancara berkenaan tugas CDP ya Bu. Di sini ada tugas berkaitan tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan seorang pemimpin. Kan Ibu sudah memimpin di sini udah beberapa ini ya Bu. Kadang di sekolah mana ya pasti ada banyaklah ilmu-ilmu yang pengen diserikan gitu ya. Nah seperti itu. Nah selama ini Bu, selama Ibu memimpin di beberapa sekolah ya Bu, pasti Ibu pernah ya yang mengalami dilema etika sama bujukan moral ya. Bisa sebutkan salah satu contohnya Bu yang dilema etika gitu sama bujukan moral itu Bu? Baik, kalau dilema etika yang pernah saya alami yaitu ketika ada tugas double ya untuk guru, di mana guru itu pertama harus memenuhi misalnya panggilan workshop dari Dinas Pendidikan Kota Bandung. Di satu sisi harus mengajar anak. Nah, langkah yang saya ambil untuk menindaklanjuti hal tersebut yaitu diantaranya saya mengidentifikasi dulu mana nih yang lebih penting. Kalau kita tidak memenuhi workshop itu juga berguna pengetahuannya untuk di kelas untuk guru tersebut, meningkatkan kompetensi. Tapi apabila tidak datang mungkin kami merasa rugi ya sebagai guru. Nah langkah yang diambil di satu sisi juga di kelas penting, anak-anak tidak boleh terabaikan. Tetapi ilmu kompetensi, meningkatkan kompetensi guru itu lebih penting juga. Sehingga karena sekarang masih ada sistem belajar online, jadi kami mengambil keputusan, saya sendiri gitu ya, mengambil keputusan anak untuk di PJJ-kan. Karena supaya anak tetap tidak terabaikan, tugas workshop ke dinas juga terpenuhi. Keputusannya yang bijak sekali ya Bu, gitu. Jadi yang terpenting dulu di ini kan ya. Nah kalau pengalaman Ibu yang berkaitan dengan bujukan moral Bu, apa salah satu contohnya ya Bu gitu? Kalau bujukan moral mah banyak, cuma istilahnya kita juga harus pandai memilah mana yang bujukan moral yang menyelamatkan kita semua dan mana yang akan menjerumuskan kita semua, terutama dalam hal keuangan istilahnya gitu ya. Kalau dalam hal keuangan itu kita harus tetap lurus dengan tujuan kita, tidak boleh terkena bujukan moral. Contohnya misalnya ada satu anggaran yang bisa
istilahnya agak longgar gitu ya, agak longgar. Misalnya seperti fotokopi atau misalnya workshop atau misalnya pengadaan diseminasi misalnya, itu kan ada anggaran untuk mamin atau ada anggaran untuk ATK ya. Betul, nah di situ kita bisa saja terjerumus semua sehingga kegiatan tersebut tidak dilaksanakan hanya di foto saja misalnya. Tapi insya Allah saya itu tidak pernah melakukan seperti itu, karena satu, melanggar aturan tentunya. Yang kedua, saya tidak memberi contoh yang baik untuk bawahan saya gitu ya, untuk rekan kerja saya gitu. Jadi sehingga ketika ada bisikan-bisikan gitu ya, udah bulah nggak usah dilaksanakan, udah aja misalnya cuma bukti fisik aja berupa foto. Saya tidak pernah sudah misalnya, yaitu berbenturan dengan aturan yang ditegakkan oleh pemerintah. Baru ini ya Bu, ternyata seorang pemimpinnya berat ya Bu. Berat. Jadi kita itu harus benar-benar punya tujuan yang utama, tahu aturan yang harus ditaati. Terus ini ya Bu, yang berikutnya Bu, bagaimana ya Ibu selama ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama kasus-kasus yang dilema itu Bu? Ibu bagaimana caranya gitu? Saya yang penting dulu atau diapakan dulu gitu Bu untuk menentukan? Kalau saya itu secara prosedur ketika ada masalah dilema ITK, ketika waktu itu bisa diselesaikan saya langsung selesaikan. Tetapi ketika misalnya waktunya masih panjang atau bisa dipikirkan dulu, saya mungkin berdiskusi ya, bermusyawarah dengan pihak kurikulum, pihak kesiswaan. Jadi kita itu tidak bisa mengambil keputusan sendiri, di mana istilahnya keputusan itu menyangkut orang banyak ya, istilahnya tidak boleh kita merugikan orang lain atau guru saya di sini misalnya tidak mengikuti kegiatan yang diharuskan dari dinas, itu merugikan sebetulnya. Tetapi kita juga harus lebih punya kebijakan yang lebih maksudnya kebijakan yang sangat baik gitu ya. Sehingga harus matang dipikirkannya. Nah itu tidak bisa sendiri. Jadi kami berdiskusi tim di sekolah berdiskusi gitu supaya gimana caranya tidak terjadi dilema etika tersebut, sehingga ini jalan itu jalan gitu Pak Sugeng. Jadi kita sama-sama misalnya kalau untuk yang calon guru penggerak itu biasanya berkolaborasi ya, kami itu berkolaborasi, tidak memutuskan sendiri apa-apa, berdiskusi dan musyawarah. Baru pencerahan lagi Bu itu buat saya ya Bu. Nah Bu, kayak tadi ya ada waktu Ibu yang dihadapkan pada situasi dilema etika ya Bu. Langkah-langkah Ibu itu untuk menentukan keputusan terakhir itu apa saja Bu? Yang pertamanya apa? Diapakan dulu gitu Bu, sampai Ibu memutuskan gitu. Pertama ya kita identifikasi dulu masalahnya, misalnya apakah ini begitu penting atau tidak. Yang kedua, akan timbul masalah apa lagi nih kalau seandainya kegiatan tersebut diikuti misalnya. Nah kita harus bisa ada istilahnya ada penawar ya, ketika ada masalah ada solusi. Ketika timbul masalah lagi, misalnya anak terabaikan. Nah tadi anak terabaikan sudah tersolusikan dengan pembelajaran yang kita atau misalnya berkolaborasi dengan rekan kerja yang mengajar di siang hari misalnya. Jadi bisa berkolaborasi dengan rekan kerja. Jadi pihak guru tersebut yang mendapat tugas untuk dinas luar itu istilahnya harus tetap berkomunikasi dengan saya sebagai kepala sekolah. Yang kedua, tetap berkomunikasi dengan teman sejawat sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar gitu. Tidak ada salah paham di antara teman sehingga nanti disebut meninggalkan kelas atau mengabaikan anak. Itu akan timbul masalah baru antara rekan kerja gitu. Nah untuk menghindari itu diperlukan komunikasi yang baik antara guru tersebut dengan rekan kerjanya.
bagus ya Bu, ini apa ya, solusi yang diterapkan Ibu atau apa gitu ya. Jadi tidak mencederai salah satu guru gitu ya. Jadi semuanya berjalan dengan lancar, aman, tenang, dan tujuan pendidikan juga pun tercapai ya Bu. Nah, ada lagi Pak Sugar. Oh ya. Setelah itu ya, setelah misalnya itu terlaksana nih dengan baik, dia mengikuti kegiatan tersebut, anak-anak misalnya diPJJ-kan atau dititipkan ke rekan kerjanya yang sekolah siang misalnya. Nah selanjutnya guru tersebut itu harus bisa membagi praktik baiknya kepada teman rekan sejawatnya, sehingga apa yang dia dapat selama webinar atau workshop tersebut bisa diimplementasikan di sekolah dan menjadi praktik baik buat rekan kerjanya. Berarti di sini Mas sudah menerapkan ini ya Bu, harus apa, diseminasi ya kalau sudah apa ada kegiatan workshop gitu ya Bu. Aduh, jadwal di sini memang padat, bagus gitu ya, udah tertata dengan rapi ya Bu. Nah sekarang nih Bu, ada pertanyaan lagi ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan Bu, yang Ibu ini mah efektif gitu? Hal-hal apa saja Bu gitu? Jadi ketika disebut efektif itu, satu ada manfaatnya, dua meningkatkan kompetensi guru tersebut, ketiga bisa berbagi dengan rekan kerjanya nantinya, terus diimplementasikan di sekolah, terutama yang berhubungan dengan pembelajaran di kelas gitu. Iya Bu. Terus ini Bu, nah selama ini dalam mengambil keputusan itu pasti ada tantangan ya Bu. Apa yang menjadi tantangan Bu saat mengambil keputusan, di mana Ibu harus memilih dua pilihan yang keduanya itu bagus semua, yang penting semua gitu Bu? Iya, jadi tantangannya ketika misalnya guru tersebut tetap ingin mengajar, tidak mau meninggalkan anaknya misalnya, anaknya di kelas gitu. Nah kita harus bisa memberi pengertian, pemahaman. Terus ketika misalnya ada guru yang kekeh mau workshop, anaknya biarin aja, tapi dia punya solusi gitu. Berarti kita juga tetap harus memberi pemahaman. Jadi pendekatan seperti itu sangat penting. Soalnya kadang kita menghadapi karakter manusia yang berbeda-beda ya. Setiap guru itu punya karakter yang berbeda. Kadang menurut dia baik, menurut kita belum tentu baik. Nah itu, jadi tantangan saya itu harus melakukan pendekatan yang baik terhadap guru. Setiap karakter ya pemimpin itu beda-beda ya Bu. Ternyata yang tadi saya mengadakan wawancara, tantangannya seperti ini, dia harus apa, sedangkan Ibu tantangannya seperti ini dengan pendekatan yang lebih efektif gitu ya, biar semuanya bisa berjalan ya Bu gitu. Makanya ternyata kenapa dari tugas ini tuh harus mewawancarai beberapa pemimpin ya, karena kita bisa nanti ada pembelajaran dari pemimpin A seperti apa, pemimpin B seperti apa gitu ya, pemimpin C seperti apa. Nah, terus ada lagi tantangannya ketika misalnya guru tersebut ingin meminta kolaborasi dengan teman sejawatnya, tapi teman sejawatnya istilahnya berpikir yang lain. Nah berarti kita sebagai pemimpin memberi pengertian itu tidak hanya kepada guru yang mendapat tugas tersebut, tapi kepada semua, terutama di awal tahun pelajaran itu, hubungan antar rekan kerja yang baik, komunikasi antara rekan kerja yang baik, sehingga tidak terjadi salah paham dan tetap bisa berkolaborasi dengan baik. Itu kalau ini Bu, kan kalau tadi kan biasanya pasti ya setiap seorang pemimpin nih pernah mengalami yang kayak tadi ya Bu, untuk kayak tadi contohnya workshop sama ini harus ke sekolah. Nah kalau untuk menangani masalah itu atau untuk memutuskan itu ya Bu, apakah Ibu ada ini Bu jadwal khusus gitu untuk memutuskan itu, atau langsung di hari itu, atau gimana Bu? Kalau masalah itu fleksibel pasti ketika waktunya mepet, berarti kita harus menentukan hari itu juga. Ketika waktunya masih ada waktu, misalnya masih ada senggang waktu, kita bisa berkomunikasi dengan baik atau bermusyawarah gimana baiknya mencari rekan kerjanya yang sanggup menanggulangi kelasnya. Setelah aman, baru kita mengambil keputusan di waktu itu. Terus ini Bu, kalau untuk selama ini Bu,
kalau untuk yang mempermudah suatu keputusan gitu ya Bu, ada beberapa faktor nih atau seseorang nih yang membantu Ibu mempermudah, atau faktor apa yang mempermudah gitu Ibu memutuskan masalah itu Bu? Iya, ketika kita tahu jadwal di sekolah. Iya. Jadi ketika tidak ada kegiatan yang berbenturan dengan kegiatan tersebut selain mengajar, Iya. itu akan memudahkan kita. Jadi saya itu selalu berkomunikasi dengan bagian kurikulum, Iya. bagian kesiswaan. Jadi kita tahu jadwal di tanggal sekian ada jadwal apa, misalnya yang tidak berbenturan dengan kegiatan tersebut. Gitu. Jadi tetap kita harus lihat program ya, Iya. program sekolah. Apakah di bulan ini ada program yang sangat penting di sekolah atau tidak. Tetapi kalau menurut saya ketika ada undangan workshop untuk peningkatan kompetensi guru, Iya. tetap walaupun ada kegiatan di sekolah, Iya. tetap itu harus dilaksanakan atau didatangi. Iya. Terus ini Bu, yang terakhir nih Bu, Iya. ya dari tadi ya apa uraian Ibu, saran-saran Ibu, kebijakan Ibu, keputusan Ibu, itu kan banyak sekali ya. Nah, Ibu bisa share ke apa saya mungkin ya, itu apa sih manfaat dari apa yang bisa dipetik dari kegiatan Ibu tadi gitu. Oh seperti ini seperti ini. Jadi nanti kita sebagai CGP itu tahu, oh iya kalau ketika kita menjadi seorang pemimpin atau manajerial kita harus seperti ini gitu Bu. Iya. Maksudnya yang dipetik apa ya Bu gitu yang Yang apa pembelajarannya pertama, gitu. kita sebagai pemimpin pembelajaran Iya. ya, kepemimpinan pembelajaran di sekolah, jadi harus punya sikap yang bijak. Iya. Harus bisa memilah mana yang penting, yang urgent, yang tidak urgent. Terus kita harus mempunyai hubungan yang cukup baik dengan rekan kerja, Iya. terutama hubungan dengan memakai hati. Iya. Ya, kalau kita misalnya hubungannya hanya hubungan kerja, tidak memakai hati, itu susah. Iya. Karena tidak dengan hati, tidak ada perasaan kasih sayang terhadap rekan kerja. Iya. Kalau menurut saya seperti itu. Iya. Selanjutnya kita tetap menegakkan aturan yang ditegakkan oleh pemerintah, sehingga tidak berbenturan ketika kita mengkomunikasikan dengan rekan kerja dengan hati untuk menegakkan aturan tersebut. Iya. Tidak ada kendala gitu. Iya. Karena kita pendekatannya terhadap rekan kerja dengan hati, Iya. tidak istilahnya secara diktator gitu Iya. ya. Nah, jadi seorang pemimpin itu yang terutama menurut saya harus punya kebijakan yang baik gitu Iya. ya. Mempunyai hubungan hati yang baik dengan rekan kerja, terutama memakai hati lah, apa-apa Iya. memakai hati Betul, gitu. betul. Kalau istilah di CGP itu namanya memanusiakan manusia ya. Betul, Nah itu betul, Bu. ya. Iya, Jadi manusia. kita itu harus tetap memanusiakan manusia. Jangan sampai kita sebagai pemimpin tidak memanusiakan manusia. Jadi manusia tidak dianggap manusia gitu. Iya. Tetapi yang udah manusia kita lebih manusiakan lagi. Iya, Gitu. betul, Bu. Itu mungkin posisinya ya. Aduh Bu, ternyata selama kita berbincang ya Bu, ternyata banyak sekali ilmu yang saya dapat ya Bu, dengan pengalaman Ibu yang luar biasa, dengan kebijakan-kebijakan Ibu yang luar biasa dalam memutuskan segala sesuatu yang diputuskan dengan kepala dingin, tidak buru-buru, dan tadi Ibu juga memberikan statement gitu ya. Kita sebagai seorang pemimpin itu harus bijak, benar banget ya Bu, bijak gitu, bisa memilih mana yang lebih baik, mana yang kurang baik, atau mana memilih yang baik dan mana yang buruk gitu ya. Terus kedua harus bisa menjalin hubungan yang baik, dan hubungan yang baik itu dengan cuma hubungan saja tapi pakai hati kata Ibu ya. Yang mungkin Ibu seorang perempuan jadi harus hati kena itu ya Bu. Karena kalau tadi sama yang Bapak kepala sekolah kan beda, bukan ini gitu kan ya. Dia ilmu yang saya dapat beda lagi gitu. Dengan Ibu bisa harus bersikap bijak, dan yang tadi melaksanakan aturannya Bu, kayak Ibu tadi benar sekali ya Bu, kayak banyak pemimpin itu yang kayak gini Bu, bujukan moral tadi, ya udahlah gitu ya, dengan tadi Ibu menyatakan, oh saya tidak pernah karena ada aturan gitu, itu yang sangat luar biasa Bu, itu ya yang saya bisa dapat gitu. Mungkin itu saja ya Bu yang bisa saya wawancara ya Bu. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih, banyak ilmu yang bermanfaat, banyak ilmu yang saya dapat. Semoga ya Ibu tetap komitmen, tetap melanjutkan terus ya sebagai pemimpin yang bijak, pemimpin yang selalu menjaga hubungan baik dengan itu dengan pakai hati, dan selalu melaksanakan aturan ya Bu. Mohon maaf sekali lagi ya Bu sudah menyita waktu kerja Ibu di siang hari seperti ini ya.
Semoga kebaikan Ibu bisa menerima saya dalam kegiatan wawancara ini diganti pahala yang lebih buat. Amin. Baik, itu saja Bu dari saya. Terima kasih atas ilmu-ilmu yang didapatkan. Mungkin saya akan melanjutkan lagi ya Bu kegiatan saya karena masih ada kegiatan lagi. Semoga suatu saat kita bisa ketemu ngobrol lagi ya Bu, bisa ngobrol-ngobrol yang ini, bisa sharing ya Bu. Baik, terima kasih ya Bu Kiki atas waktunya. Ya, assalamualaikum Bu. Ya, sama-sama.